dan sebagian besar dari berbagai bahan konstruksi yang dihasilkannya dipasok langsung ke proyek-proyek real estate keluarga Renza serta basis produksi di dalam negeri. Perusahaan ini bergantung pada bantuan dan dukungan dari keluarga Renza. Sekarang penjualan tahunan telah melebihi 10 triliun, laba bersih juga lebih dari 1 triliun, dapat dikatakan sebagai ayam bertelur emas. Tapi sekarang jika terpaksa menjual, maka tidak hanya harga aset yang dijual akan sangat berkurang, Hans sendiri akan benar-benar kehilangan sumber pendapatan ini sama saja dengan membunuh ayam untuk mendapatkan telur. Situasi orang lain tidak jauh, tidak ada yang bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk dibayarkan ke front kataklismik, dan tidak ada yang mau menjual aset inti mereka dengan harga rendah. Yoshua menerima kinerja orang-orang ini dan tahu di dalam hatinya bahwa yang paling mereka takuti adalah memaksa mereka untuk menjual aset mereka untuk menebus kompensasi. Jadi dia berbicara, "Kalian jangan bilang saya tidak membiarkan kalian hidup. Sekarang, semua dana yang kalian pinjam bisa dicicil dengan jangka waktu 1-5 tahun." Begitu mereka mendengar bahwa mereka dapat membayar dengan mencicil, semua orang menarik napas lega. Fakta bahwa mereka dapat membayar dengan mencicil berarti mereka tidak perlu menjual aset mereka dan dapat menggunakan aset mereka untuk mendapatkan uang untuk melunasi hutang mereka secara perlahan sehingga tidak melukai tulang mereka. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Yoshua menindaklanjuti dengan, namun, cicilannya tidak gratis. Untuk setiap angsuran, Anda harus membayar 6/1000 dari jumlah total sebagai biaya layanan untuk angsuran. Kata-kata Yoshua segera menyebabkan keributan di antara lebih dari 700 anggota keluarga Renza. Meskipun anggota keluarga Renza ini bukan pengusaha papan atas, mereka masih jauh lebih pintar daripada anak-anak muda yang tidak berakal yang bisa menggunakan cicilan kartu kredit. Anak-anak muda yang tidak berotak itu berpikir bahwa membayar dengan mencicil adalah hal yang sangat hemat biaya untuk dilakukan, tetapi mereka tidak tahu bahwa bank telah benar-benar memakan psikologi mereka. Tingkat bunga untuk setiap angsuran adalah 6/1000. Tampaknya $10.000 dibagi menjadi 12 angsuran. Ini hanya tambahan $60 sebulan. Tetapi 12 angsuran setahun adalah $720. Itu tidak kurang dari uang untuk diabaikan. Itu adalah APR 7,2% untuk cicilan setahun relatif terhadap pokok $10.000. Itu juga contoh yang bagus. Ini hanya perhitungan kasar. Anda harus tahu bahwa $10.000 tidak dibayar kembali setahun sekali, tetapi dalam 12 kali angsuran bulanan. Jumlah pokok berkurang di setiap angsuran, tetapi tingkat bunga tetap satu kali. Dengan pokok $10.000, tingkat bunga sebenarnya bahkan lebih dari 13% jika Anda menghitungnya dengan cara ini. Tingkat bunga ini adalah keuntungan besar di pasar keuangan. Setiap anggota keluarga Renza ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan bank dan permodalan. Jika mereka benar-benar ingin mengambil pinjaman, mereka dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman besar dengan tingkat bunga tahunan aktual kurang dari 5%. Dengan rencana angsuran yang diberikan oleh Yoshua ini, orang tidak bisa tidak memaki dia karena berhati hitam. Oleh karena itu, beberapa orang berkata, "Guru, setelah semua uang saya diberikan, masih ada 2 triliun. Tolong izinkan saya untuk memiliki 1 hari. Hanya 1 hari untuk mengambil 2 triliun ini melalui hipotek dan memasukkannya ke dalam akun Anda." Yang lain bergema, "Ya, beri kami 1 hari untuk mendapatkan hipotek. Tolong beri aku sedikit waktu lagi." Yoshua berkata dengan dingin, "Rahmat dan kekuatan tidak mungkin. Masing-masing dari kalian harus melunasi semua uang yang terutang dalam waktu 1 jam, atau kalian harus menandatangani perjanjian cicilan." Anggota keluarga Renza ini tiba-tiba mengerutkan kening. Pada saat ini, Hans berseru, "Tuan, saya bersedia membayar dengan mencicil."
Kerumunan tidak mengharapkan Hans menjadi yang pertama menyerah dan akan membenci. Hanya untuk mendengar Hans terus berkata, "Saya ingin membagi semua uang yang terutang menjadi 2 angsuran. Dalam 2 bulan, saya akan menghasilkan semua uang." Ketika yang lain mendengar ini, mereka langsung menamparkan paha mereka. Mereka baru saja dikejutkan dengan biaya angsuran 6.000, tetapi mereka lupa bahwa mereka dapat memilih jumlah minimum angsuran. Jika Anda membaginya menjadi 2 angsuran, Anda hanya perlu membayar 2/1000, yang menambahkan hingga 1,2%. Ini membuatnya jauh lebih nyaman, tentu saja. Jadi, sekelompok orang mulai aktif mengekspresikan pandangan mereka. Yoshua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menebak dalam benaknya niat orang-orang ini. Mereka pasti ingin terlebih dahulu mencoba memasang sesedikit mungkin, lalu mengambil uang untuk mengisi celah pembayaran cicilan ini. Dengan cara ini, mereka bisa terbebas dari jebakan pembayaran cicilan dengan bunga tinggi. Namun, Yoshua tidak tahu persis bagaimana mendefinisikannya saat ini, dan Tama tidak memberitahu dia bagaimana menangani jumlah angsuran tertentu di jalan menuju pembayaran angsuran. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana mendefinisikannya, dia hanya mendengar suara yang dikenalnya berkata dengan keras, "Guru, saya sarankan Anda tetap memberikan persentase tetap dari pembayaran angsuran. Siapapun yang tidak dapat membayar tunai dan memilih untuk membayar dengan mencicil harus memilih setidaknya 6 kali angsuran. 10 angsuran, buka tutupnya." Semua orang segera melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Tama sudah berjalan dengan ditemani oleh Leo. Anggota keluarga Renza ini mengenali Tama, dan seseorang tiba-tiba berteriak, "Dan Tama, apa katamu? Maksudnya apa? Apakah Anda akan bergabung dengan orang lain untuk menipu keluarga Anda? Sialan! Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, sebagai putra cahaya Renza, akan menjadi antek orang lain. Tama, apakah Anda anggota keluarga Renza sialan? Bahkan keluargamu sendiri diadu, hal macam apa kamu?" Tidak heran jika anggota garis samping keluarga Renza sangat marah. Awalnya, mereka ingin menyelesaikannya dalam 2 atau 3 kali angsuran. Dengan begitu, minatnya tidak akan banyak. Tapi begitu Tana membuka mulutnya, dia menyarankan agar Yoshua memulai dengan angsuran ke-60, yang hanya membunuh orang. Tingkat bunga untuk angsuran pertama adalah 6/1000. Dan tingkat bunga untuk angsuran ke-60 adalah 36%. Konsep macam apa ini? Menurut metode pengurangan pokok, tingkat bunga aktual lebih dari 100% setelah konversi 60 angsuran ini. Artinya, tingkat bunga dari 60 angsuran ini tidak mungkin mereka bayar seperti itu. Karena itu, tentu saja, mereka tidak akan memiliki sikap yang baik terhadap Tama. Pada titik ini, semua anggota keluarga Renza memperlakukannya sebagai pengkhianat bagi keluarga Renza. Selain itu, mereka telah berlutut di sini sejak pagi, dan Tama, yang hebat sebagai pengkhianat keluarga Renza, ditambah mereka telah berlutut di sini sejak pagi. Dan Tama, yang merupakan putra dan cucu pertama dari keluarga Renza, telah melangkah dan bahkan berteriak bahwa dia ingin memotong daging dari mereka, jadi mereka secara alami tidak memiliki sikap yang baik. Ketika Yoshua melihat bahwa orang-orang ini berani memarahi Tama, dia segera menjadi marah dan akan memerintahkan anak buahnya untuk menamparkan wajah mereka. Namun, Tama menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Winarta tidak perlu memperhatikan kata-kata kotor dari sekelompok penjahat ini. Biarkan mereka menandatangani perjanjian untuk angsuran ke-60 terlebih dahulu." Mengetahui bahwa Tama sedang mencoba untuk mengadakan pertunjukan, Yoshua menganggukkan kepalanya dengan kooperatif dan berkata, "Kamu benar, dalam hal ini, aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kontrak." Tama berkata, "Tuan Winarta tidak perlu terlalu merepotkan.
Sekarang kontrak elektronik selama kepatuhan tanda tangan elektronik dan kontrak kertas memiliki efek hukum yang sama. Saya kebetulan mengenal seorang pengacara di Amerika Serikat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.